Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nazarudin dengan nomor NIM 221090350032 dari Prodi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pamulang Serang. Dan tugas mata kuliah saya yaitu pemilihan bahan dan proses, dan dosen pengampu saya adalah Joni Arif STMT. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami berkesempatan untuk mempresentasikan tugas jenis bahan logam dan non-logam. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Tugas ini untuk mempresentasikan yang berjudul jenis bahan logam dan non-logam. Oleh karena itu, rekan-rekan semua semoga bisa menyimaki apa yang disampaikan oleh saya dengan segala kekurangan saya. Terima kasih. Apa itu bahan logam dan non-logam? Bahan logam dan logam dalam kehidupan sehari-hari. Bahan logam dan non-logam merupakan dua jenis bahan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing memiliki sifat dan kegunaannya yang berbeda, sehingga digunakan untuk berbagai macam keperluan. Bahan logam memiliki sifat-sifat berikut: konduktor panas dan listrik yang baik. Logam dapat dengan mudah mentransfer panas dan listrik. Hal ini membuat mereka ideal untuk digunakan dalam kabel peralatan dan aplikasi lainnya yang membutuhkan konduktivitas tinggi, kuat, dan tahan lama. Logam umumnya kuat dan tahan lama, sehingga dapat menahan keausan dan robekan. Hal ini membuat mereka cocok untuk digunakan dalam konstruksi, manufaktur, dan aplikasi lainnya yang membutuhkan kekuatan dan daya tahan. Datitsley dan Meadbel, logam dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk tanpa patah. Sifat ini membuat mereka ideal untuk digunakan dalam pembuatan perhiasan, peralatan, dan produk lainnya yang membutuhkan bentuk yang kompleks. Dan logam itu mengkilap. Logam umumnya memiliki kilau yang khas. Kilau ini disebabkan oleh cara mereka memantulkan cahaya. Dan bahan non-logam tidak memiliki sifat-sifat logam. Artinya, mereka umumnya bukan konduktor panas atau listrik yang baik. Mereka tidak kuat atau tahan lama, dan mereka tidak mudah dibentuk. Bahan logam dan non-logam memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Masing-masing memiliki sifat dan kegunaan yang berbeda, sehingga digunakan untuk berbagai macam keperluan. Pemahaman tentang sifat-sifat bahan logam dan non-logam dapat membantu kita dalam memilih bahan yang tepat untuk kebutuhan kita. Lalu sifat logam. Sifat logam: kilau logam, konduktivitas panas dan listrik yang baik, keuletan dan kelenturan, kekuatan dan ketahanan, titik leleh dan didih tinggi. Logam memiliki beberapa sifat khas yang membuat ideal untuk digunakan dalam berbagai macam aplikasi. Sifat-sifat ini termasuk konduktivitas panas dan listrik yang baik, kekuatan dan daya tahan, ductilitas dan maleabilitas kilau, titik leleh yang tinggi, kepadatan yang tinggi, sifat magnetik,
pada beberapa logam dan kemampuan untuk berkarat. Jenis logam. Logam alkali itu terdiri dari litium, kalium. Logam alkali tanah itu kalsium, magnesium, barium. Logam transisi besi, tembaga, emas, perak. Logam mulia platina, palladium, rhodium. Logam lainnya aluminium, timah, seng. Lalu besi adalah logam yang kuat dan tahan lama yang digunakan dalam berbagai macam aplikasi termasuk konstruksi, manufaktur, dan transportasi. Besi dapat dipadukan dengan karbon dan elemen lain untuk membuat baja yang lebih kuat dan tahan lama daripada besi murni. Dua itu baja. Baja adalah panduan besi dan karbon yang lebih kuat dan tahan lama daripada besi murni. Baja digunakan dalam berbagai macam aplikasi, termasuk konstruksi, manufaktur, dan mesin. Lalu aluminium. Aluminium adalah logam ringan dan tahan korosi yang digunakan dalam berbagai macam aplikasi, termasuk pesawat terbang, mobil, dan kemasan makanan. Lalu, aluminium ini juga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik, sehingga ideal untuk digunakan dalam kabel dan peralatan elektronik. Lalu, tembaga adalah logam yang sangat konduktif yang digunakan dalam kabel elektronik dan pipa. Tembaga juga merupakan logam yang tahan lama yang dapat dipoles hingga menghasilkan kilau yang tinggi. Lalu emas. Emas adalah logam yang berharga dan tahan korosi yang digunakan dalam perhiasan elektronik dan investasi. Emas juga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik, sehingga ideal untuk digunakan dalam konektor elektronik. Lalu perak. Perak adalah logam yang putih berkilau yang digunakan dalam perhiasan, peralatan makanan, dan peralatan medis. Perak juga merupakan konduktor panas dan listrik yang baik, sehingga ideal untuk digunakan dalam berbagai baterai dan sel surya. Lalu timbal adalah logam berat dan padat yang digunakan dalam baterai, amunisi, dan pelindung radiasi. Timbal itu beracun dan tidak boleh digunakan dalam aplikasi yang dapat bersentuhan dengan manusia dan makanan. Merkuri adalah logam cair yang beracun, digunakan dalam termometer, barometer, dan lampu neon. Merkuri sangat beracun dan tidak boleh digunakan dalam aplikasi yang dapat bersentuhan dengan manusia dan lingkungan. Jenis logam lainnya yang kurang umum itu titanium. Titanium adalah logam yang ringan dan kuat yang digunakan dalam pesawat terbang, implan medis, dan peralatan olahraga. Lalu nikel. Nikel adalah logam yang tahan korosi yang digunakan dalam stainless steel, pelampiasan, dan baterai. Kobalt. Kobalt adalah logam yang digunakan dalam baterai, magnet, dan paduan super. Tungsten. Tungsten adalah logam yang sangat keras dan padat yang digunakan dalam alat pemotong, lampu pijar, dan filamen pemanas. Lalu platina. Platina adalah logam yang berharga dan tahan korosi yang digunakan dalam perhiasan, katalis, dan peralatan medis. Lalu ini ada contoh penggunaan logam, dan ini contoh penggunaan logam itu untuk konstruksi. Konstruksi itu bisa memakai baja atau aluminium. Transportasi itu buat mobil, pesawat. Lalu elektronik untuk kabel dan sirkuit. Perhiasan tuh bisa emas ataupun perak.
dan alat-alat rumah tangga kayak panci, wajan, soled buat masak nasi. Itu contoh penggunaan dalam logam. Dan ada sifat non logam. Sifat non logam itu seperti tidak berkilau, konduktivitas panas dan listrik yang rendah, dan rapuh dan mudah patah, titik leleh dan didih rendah. Non logam memiliki beberapa sifat khas yang membuatnya berbeda dengan logam. Sifat-sifat ini termasuk isolator panas dan listrik, rapuh dan tidak tahan lama, tidak ductile dan malleable, tidak berkilau, memiliki titik leleh yang rendah, memiliki kepadatan yang rendah, tidak bersifat magnetik dan tidak berkarat. Jenis non-logam itu halogen, klorin, bromin, yodium. Gas mulia itu helium, neon, argon. Semilogam, silikon, germanium. Non-logam lainnya oksigen, karbon, lalu nitrogen. Itu adalah jenis non-logam. Contoh penggunaan non-logam itu seperti plastik, botol, atau tas. Lalu karet, ban, selang. Ada kaca dan jendela, kayu, furnitur, konstruksi. Ada kertas, buku, dokumen. Itu adalah contoh penggunaan logam. Lalu logam. Logam itu logam fero atau besi adalah suatu logam paduan yang terdiri dari campuran unsur karbon dengan besi untuk menghasilkan suatu paduan logam yang mempunyai sifat yang berbeda dengan besi dan karbon. Maka dicampur dengan bermacam logam lainnya. Logam dalam bahasa Yunani metalon adalah sebuah unsur kimia yang siap membentuk ion atau kation dan memiliki ikatan logam, dan kadangkala dikatakan bahwa ia mirip dengan kation di awan elektron. Lalu metal adalah salah satu dari 3 kelompok unsur yang dibedakan oleh sifat ionisasi dan ikatan, bersama dengan metaloid dan non-logam. Jenis logam fero adalah sebagai berikut. 1. Besi tuang. Komposisinya yaitu campuran besi dan karbon. Kadar karbon sekitar 4%. Sifatnya rapuh, tidak dapat ditempa, baik untuk dituang, liat dalam pemadatan, lemah dalam tegangan. Digunakan untuk membuat alas mesin seperti meja perata, bagian-bagian mesin bubut, blok silinder, dan cincin torak. 2. Besi tempa. Komposisi besi tempa terdiri dari 99% besi murni. Sifat dapat ditempa, liat, dan tidak dapat dituang. Besi tempa antara lain dapat digunakan untuk membuat rantai jangkar, kait, keran, dan landasan kerja plat. Lalu yang ketiga, baja lunak. Nah, komposisi campuran baja lunak ini besi dan karbon. Kadar karbon 0,1% sampai 0,3%. Mempunyai sifat
dapat atau ditempa dan liat. Digunakan untuk membuat mur, skrup, pipa, dan keperluan umum dalam pembangunan. 4. Baja karbon sedang. Komposisi campuran ini adalah besi dan karbon. Kadar karbonnya itu 0,4% sampai 0,6%. Sifatnya lebih kenyal dari yang keras. Digunakan untuk membuat benda kerja tempat berat seperti poros dan rel baja. Yang kelima, ada baja karbon tinggi. Komposisi campuran besi dan karbon. Kadar karbonnya itu 0,7% sampai 1,5%. Sifatnya dapat ditempa, dapat disepuh keras, dan dimudahkan. Digunakan untuk membuat kikir, pahat, gergaji, tep, stempel, dan alat mesin bubut. Lalu yang keenam, baja karbon tinggi dengan campuran. Komposisi ini baja karbon tinggi ditambah nikel atau kobalt, krom atau tungsten. Sifatnya rapuh tapi tahan suhu tinggi tanpa kehilangan kekerasan. Dapat disepuh keras dan dimudahkan. Digunakan untuk membuat mesin bubut dan alat-alat mesin lainnya. Dan ini ada jenis logam non-ferro adalah sebagai berikut. Logam yang tidak mengandung unsur besi atau Fe. Logam non-ferro antara lain sebagai berikut. 1. Tembaga atau Cu. Warna coklat kemerahan. Sifatnya dapat ditempa, liat, baik untuk penghantar panas, listrik, dan kukuh. Tembaga juga digunakan untuk membuat suku cadang bagian listrik, radio penerbang, radio penerangan, dan alat-alat dekorasi. 2. Aluminium atau Ai. Warna biru putih. Sifatnya dapat ditempa, liat, bobot ringan, penghantar panas, dan listrik yang baik, mampu dituang. Digunakan untuk membuat peralatan masak, elektronik, industri mobil, lalu dan industri pesawat terbang. Itu jenis logam non-ferro. Lalu ada lagi yang ketiga, timbel atau PB. Warnanya biru kelabu. Sifatnya dapat ditempa, sangat liat, tahan korosi, air asam, dan bobotnya sangat berat. Timbel juga digunakan sebagai bahan pembuat kabel, baterai, hubungan atap, dan bahan pengisi. Yang keempat, timah atau SN. Warna bening
keperak-perakan. Sifatnya dapat ditempa, liat, dan tahan korosi. Timah digunakan sebagai pelapis lembaran baja lunak atau pelet timah dan industri pengawetan. Ikatan kimia, suatu partikel baik berupa ion bermuatan inti atom dan elektron di antara mereka akan membentuk ikatan kimia karena akan menurunkan energi potensial antara partikel positif dan negatif. Dan ini ada 3 jenis ikatan kimia: ikatan ionik yang pertama, dan yang kedua ikatan kovalen, dan yang ketiga ikatan logam. Ikatan ionik terbentuk karena adanya gaya tarik-menarik elektrostatis dan antara ion positif kaiton dan ion negatif anion. Ikatan ini terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam. Ciri-ciri ikatan ionik adalah terbentuk karena perpindahan elektron dari atom logam ke atom non-logam, menghasilkan senyawa yang bersifat padat, rapuh, dan larut dalam air. Titik leleh dan titik didih tinggi, menghasilkan larutan yang bersifat konduktif listrik. Lalu yang kedua, ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk karena pembagian elektron antara 2 atom. Ikatan ini dapat terjadi antara atom non-logam, antara atom non-logam dan hidrogen, atau antara 2 atom yang sama. Ciri-ciri ikatan kovalen adalah terbentuk karena pembagian elektron antara 2 atom, menghasilkan senyawa yang bersifat gas, cair, atau padat, tergantung jenis senyawanya. Lalu titik leleh dan titik didih bervariasi, dapat larut dalam air atau pelarut organik, tidak bersifat konduktif listrik. Dan yang ketiga ini ada ikatan logam. Ikatan logam terbentuk adanya lautan elektron bebas bergerak di antara ion. Ion logam positif. Ikatan ini terjadi pada unsur-unsur logam. Ciri-ciri ikatan logam adalah terbentuk karena adanya lautan elektron bebas yang bergerak di antara ion-ion logam positif, menghasilkan logam yang bersifat padat, mengkilap, mudah ditempa dan ditarik, dan konduktif panas dan listrik. Titik leleh dan titik didih tinggi. Ikatan ionik, kovalen, dan logam adalah 3 jenis ikatan kimia utama yang memiliki sifat dan ciri-ciri yang berbeda. Lalu ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik yang terjadi antara muatan positif dari ion-ion logam dan muatan negatif dari elektron yang bebas bergerak. Atom-atom logam dapat diibaratkan seperti bola pingpong yang terjejal rapat satu sama lain. Nah, seperti gambar di bawah ini yang terjejal rapat satu sama lain. Atom logam mempunyai sedikit elektron valensi sehingga sangat mudah untuk dilepaskan dan membentuk ion positif. Maka dari itu kulit terluar atom logam relatif longgar. Terdapat banyak tempat kosong sehingga elektron dapat berpindah dari satu atom ke atom lainnya.
mobilitas elektron dalam logam sedemikian bebas, sehingga elektron valensi logam mengalami delokalisasi, yaitu suatu keadaan di mana elektron valensi tersebut tidak tetap posisinya pada satu atom, tetapi senantiasa berpindah-pindah dari satu atom ke atom lainnya. Elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion positif. Dan sifat-sifat logam yaitu 1. Berupa zat padat pada suhu kamar akibat adanya gaya tarik-menarik yang cukup kuat antara elektron valensi dalam awan elektron dan ion positif logam. 2. Dapat ditempa, tidak rapuh, dapat dibengkokkan dan dapat direntangkan menjadi kawat. Hal ini akibat kuatnya ikatan logam sehingga atom-atom logam hanya bergerak sedangkan ikatannya tidak terputus. Lalu yang ketiga, penghantar atau konduksi listrik yang baik. Akibat adanya elektron valensi yang dapat bergerak bebas dan berpindah-pindah. Hal ini terjadi karena sebenarnya aliran listrik merupakan aliran Lalu sifat kimia logam. Logam biasanya cenderung untuk membentuk kaiton dengan menghilangkan elektronnya. Kemudian bereaksi dengan oksigen di udara untuk membentuk oksida basa. Contohnya 4Na plus O2, 2Na, 2O. Natrium oksida 2Ca plus O2, 2 menjadi 2CaO menjadi kalsium oksida. Lalu 4Ai plus 3O2 menjadi 2Ai2O3 menjadi aluminium oksida. Logam transisi seperti besi, tembaga, seng, dan nikel membutuhkan waktu lebih lama untuk teroksidasi. Lainnya seperti palladium, platinum, dan emas tidak bereaksi dengan udara sama sekali. Beberapa logam seperti aluminium, magnesium, beberapa macam baja, dan titanium memiliki semacam pelindung di bagian paling luarnya, sehingga tidak dapat dimasuki oleh molekul oksigen. Proses pengecetan, anodisasi, atau plating pada logam biasanya merupakan langkah-langkah terbaik untuk mencegahnya korosi. Sifat fisika logam. Logam pada umumnya mempunyai angka yang tinggi dalam konduktivitas listrik, konduktivitas termal, mengkilap, dan massa jenis. Logam yang mempunyai massa jenis, tingkat kekerasan, dan titik lebur yang rendah. Contohnya logam alkali dan logam alkali tanah. Biasanya bersifat sangat reaktif. Jumlah elektron bebas yang tinggi di segala bentuk logam padat menyebabkan logam tidak pernah terlihat transparan. Mayoritas logam memiliki massa jenis paling kecil
sampai osmium dengan logam dengan massa jenis paling besar. Mengkilap. Di dalam ikatan logam terdapat elektron-elektron bebas. Sewaktu cahaya jauh pada permukaan logam, maka elektron-elektron bebas akan menyerap energi cahaya tersebut. Elektron-elektron akan melepas kembali energi tersebut dalam bentuk radiasi elektromagnetik dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi cahaya awal. Oleh karena frekuensinya sama, maka kita melihatnya sebagai pantulan cahaya yang datang. Pantulan cahaya tersebut memberikan permukaan logam tampak mengkilap. Logam berasal dari angkasa. Logam di alam semesta dibuat dan dihasilkan dalam inti bintang-bintang raksasa. Akan tetapi, sistem tata surya kita tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri. Besi hanya dapat dibuat dan dihasilkan dalam bintang-bintang yang jauh lebih besar dari matahari, yang suhunya mencapai beberapa ratus juta derajat. Ketika jumlah besi telah melampaui batas tertentu dalam sebuah bintang, bintang tersebut tidak mampu lagi menanggungnya dan akhirnya meledak melalui peristiwa yang disebut nova atau supernova. Akibat dari ledakan ini, meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta dan mereka bergerak melalui ruang hampa hingga mengalami tarikan oleh gaya gravitasi benda angkasa. Non-logam. Non-logam adalah kelompok unsur kimia yang bersifat elektronegatif, yaitu lebih mudah menarik elektron valensi dari atom lain daripada melepaskannya. Non-logam adalah halogen, gas mulia, dan unsur berikut: hidrogen dengan simbol H, karbon dengan simbol C, nitrogen dengan simbol N, dan oksigen dengan simbol O, fosfor dengan simbol P, belerang dengan simbol S, dan selenium dengan simbol Se. Sebagian besar non-logam ditemukan pada bagian kanan atas tabel periodik, kecuali hidrogen yang terletak pada bagian kiri atas bersama logam alkali. Tidak seperti logam yang merupakan konduktor listrik, non-logam biasanya bersifat insulator atau semikonduktor. Bahan non-logam. Bahan non-logam adalah suatu bahan teknik yang tidak termasuk ke dalam kelompok logam yang didapat dari bahan galian, tumbuhan, atau hasil dari proses pengolahan minyak bumi. Bahan-bahan non-logam antara lain yaitu 1. Asbes. Asbes adalah suatu jenis mineral terdiri dari asam karbik dan magnesium yang berbentuk serat. Untuk beberapa mineral sangat berbeda dalam komposisi, kekuatan, fleksibilitas, dan kualitas dari serat-seratnya. Asbes sendiri dipakai untuk melapisi rem mobil, serta asbes yang murni dipakai untuk keperluan kimia. Tali asbes dan kain asbes banyak digunakan untuk bermacam keperluan. 2. Karet. Karet dari getah pohon Hevea brasiliensis yang tumbuh di daerah tropis. Pohon-pohon itu disayat kulitnya untuk mendapatkan getah putih yang disebut lateks. Lateks yang diperoleh terdiri dari bola karet dan air karet tidak dapat menjadi cair.
tetapi pada suhu 200 derajat Celcius menjadi suatu massa kental yang akan memuai pada pemanasan yang lebih tinggi. Untuk membuat bahan elastis atau kenyal, maka karet divulkanisir atau diberi campuran belerang. Karet dapat ditambahkan bahan pengisi misalnya arang, kapur, antimon, dan timbel. Karet tahan terhadap aus. Karet sintetis atau karet tiruan dibaut dari mineral minyak bumi, tahan terhadap minyak dan gemuk, tepai, kurang tahan terhadap temperatur tinggi. 3. Plastik. A. Thermoplastik dibentuk dari molekul-molekul panjang. Jadi termoplastik adalah bahan yang dapat menjadi plastik oleh pemanasan dan dalam keadaan bawah tersebut dapat dibentuk. B. Thermohard terbentuk dari molekul-molekul bentuk jaringan Beer. Jadi thermohard adalah bahan yang dengan pemanasan tidak menjadi lembek dan tidak dapat cair. Non-logam. Non-logam dapat membentuk ikatan ion dengan menarik elektron dari logam atau ikatan kovalen dengan non-logam lainnya. Oksida non-logam bersifat asam. Walaupun hanya terdiri dari 12 unsur, dibandingkan dengan lebih dari 80 lebih jenis logam. Non-logam merupakan penyusun sebagian besar isi bumi, terutama lapisan luarnya. Makhluk hidup tersusun hampir semuanya dari non-logam. Banyak non-logam yang terbentuk diatomik: hidrogen, nitrogen, oksigen, fluor, kior, brom, dan yodium. Sedangkan sisanya adalah poliatomik. Ikatan kovalen. Jika kita membuka literatur kimia berupa handbook atau ensiklopedi, maka akan didapati sebagian besar senyawa kimia yang ada di alam berupa senyawa kovalen atau non-logam. Senyawa kovalen mengambil porsi terbesar dan yang utama adalah model ikatan kimia antara unsur-unsur di dalam. Pembentukan ikatan kovalen. Ini seperti di gambar bawah ini ya. Pembentukan ikatan kovalen. Tapi dalam model ikatan kovalen, atom mencapai konfigurasi elektron kulit terluar penuh seperti gas mulia. Namun elektron yang dipakai bersama dihitung secara keseluruhan sebagai milik masing-masing. Pasangan elektron sunyi tidak berikatan adalah pasangan elektron yang tidak dipakai bersama dalam ikatan. Orde ikatan menunjukkan jumlah pasangan elektron yang digunakan bersama antara dua atom yang berikatan. Sifat ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah salah satu jenis ikatan kimia yang terbentuk karena pembagian elektron antara dua atom. Ikatan ini dapat terjadi antara atom-atom non-logam, antara atom non-logam dan hidrogen, atau antara dua atom yang sama. Berikut adalah beberapa sifat utama ikatan kovalen. 1. Kekuatan ikatan. Ikatan kovalen umumnya adalah ikatan yang kuat, tetapi tidak sekuat ikatan logam. Kekuatan ikatan kovalen tergantung pada beberapa faktor seperti perbedaan elektronegativitas atom yang terlibat dan jumlah elektron yang dibagikan. 2. Titik lebur dan titik didih.
Senyawa dengan ikatan kovalen umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih rendah daripada senyawa dengan ikatan ionik. Hal ini karena ikatan kovalen hanya membutuhkan energi yang lebih sedikit untuk diputuskan dibandingkan dengan ikatan ionik. 3. Itu kelarutan. Kelarutan senyawa kovalen dalam air tergantung pada polaritas molekulnya. Senyawa kovalen polar seperti air, H2O dan gula C6H12O6. Larutan dalam air karena molekul air juga polar. Senyawa kovalen nonpolar seperti minyak dan lemak tidak larut dalam air karena molekul air tidak polar. Konduktivitas listrik. Senyawa kovalen umumnya tidak bersifat konduktivitas listrik dalam keadaan padat. Hal ini karena elektron pada senyawa kovalen terkait kuat pada atom dan tidak dapat bergerak bebas untuk menghantarkan arus listrik. Namun beberapa senyawa kovalen seperti asam dan basa dapat larut dalam air dan menghasilkan larutan yang bersifat konduktif listrik. Ikatan antara logam dan non-logam. Logam dan non-logam membentuk ikatan ionik. Ikatan ini terjadi ketika ada perbedaan tendensi yang sangat besar dari atom. 2. Untuk melepas atau menangkap elektron. 3. Perbedaan terjadi antara logam yang reaktif golongan 1A dan non-logam golongan 7A. Dan 6A. Atom logam Ie rendah, kehilangan 1 atau 2 elektron valensi. Sementara atom non-logam Ea sangat negatif, menangkap elektron. 5. Terjadi transfer elektron antara logam dan non-logam, membentuk ion dengan konfigurasi gas mulia. Gaya elektrostatik antara ion positif dan negatif membentuk susunan padatan ionik dengan rumus kimia menunjukkan rasio kation terhadap anion, rumus empiris. Ini adalah sifat-sifat ikatan ionik. 1. Keras, 2. Kaku, 3. Rapuh. Dan ini seperti lampu yang pada gambar di samping ini. Metaloid. Metaloid dalam bahasa Yunani metalon, logam, eidos, mirip, eidos, mirip, adalah kelompok unsur kimia yang memiliki sifat antara logam dan non-logam. Metaloid sulit dibedakan dengan logam. Perbedaan utamanya adalah bahwa umumnya metaloid adalah semikonduktor, sedangkan logam adalah konduktor. Ada 6 unsur yang dikelompokkan sebagai metaloid, yaitu boron dengan simbol B, silikon dengan simbol Si, germanium dengan simbol Ge, arsen dengan simbol As, antimon dengan simbol Sb, dan tellurium dengan simbol Te. Dalam tabel periodik, metaloid membentuk garis diagonal dari boron ke tellurium. Unsur-unsur di kanan atas garis ini termasuk non-logam, sedangkan yang berada di kiri bawah adalah logam. Logam aktif. Unsur-unsur dalam golongan yang sama tabel periodik cenderung memiliki sifat fisika dan kimia yang mirip. Golongan 1A disebut logam alkali. Logam alkali itu lunak, mengkilap, dan padatan yang sangat reaktif. Kimia dari logam alkali sangat mirip, masing-masing siap melepaskan 1 elektron untuk membentuk kation. Masing-masing bereaksi dengan cara yang sama dengan hidrogen, sulfur, dan halogen. Ini adalah rumus kimianya M, lalu M plus emin, 2M S plus H2, lalu G.
2MHS. 2M dalam kurung S tutup kurung plus S dalam kurung S M 2S dalam kurung S 2M dalam kurung S plus C1 2 dalam kurung G 2M C1 dalam kurung S. Logam aktif. Logam alkali termasuk reaksi yang agak berbeda dengan gas oksigen. Ini adalah hasil dari perbedaan reaktivitas. Logam alkali yang lebih berat, lebih reaktif karena mereka lebih rendah energi ionisasinya. Litium bereaksi dengan gas oksigen untuk membentuk litium oksida. Dan ini rumus kimianya 4Li dalam kurung S plus O2 dalam kurung G plus 2Li 2O dalam kurung S. Sodium dengan energi ionisasi yang rendah bereaksi dengan gas oksigen membentuk sodium peroksida 2Na dalam kurung S plus O2 dalam kurung G lalu Na 2O2 dalam kurung S. Potasium dengan energi ionisasinya yang rendah bereaksi dengan gas oksigen membentuk potasium peroksida K dalam kurung S plus O2 dalam kurung G menjadi KO2 dalam kurung S. Logam aktif. Logam alkali tanah atau golongan 2A menunjukkan sifat fisika dan perilaku kimia yang mirip meskipun tidak sebanyak yang dilakukan logam alkali. Semuanya melepaskan 2 elektron. Logam alkali tanah yang lebih berat lebih reaktif karena mereka lebih rendah energi ionisasinya. Non-logam pilihan. Ada hidrogen. Dalam golongannya, ia berbeda sendiri pada suhu dan tekanan standar. Hidrogen tidak berwarna, tidak berbau, bersifat non-logam, bervalensi tunggal, dan merupakan gas diatomik yang sangat mudah terbakar. Hidrogen juga adalah unsur paling melimpah dengan presentasi kira-kira 75% dari total massa unsur alam semesta. Dan ini adalah gambar hidrogen NGC 604, sebuah daerah yang terdiri dari hidrogen yang terionisasi di galaksi Tria. Ini adalah gambarnya. Seperti itu. Ini adalah hidrogen. Dan ini ada non-logam pilihan lagi, grup oksigen 6A atau 16. Cenderung menarik 2 elektron. Membentuk anion terdapat metaloid, tellurium dan logam polonium. Dan ini sifat-sifatnya di gambar di bawah ini. Jadi ini oksigen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Non-logam pilihan. Oksigen memainkan peran penting dalam kimia dari golongan lain. Dalam tabel periodik, oksigen dari unsur logam adalah basa. Oksida dari unsur non-logam adalah asam. Ini ada non-logam pilihan grup halogen 7A atau 17. Cenderung menarik 1 elektron membentuk anion secara umum. Khususnya fluor sangat baik untuk menghilangkan elektron dari jenis lain. Karenanya sering digunakan sebagai oksidan industri. Dan ini di gambar bawah ini adalah sifat-sifatnya. Jadi
fluorin, klorin, bromine, iodin. Seperti itulah sifat-sifatnya, seperti gambar di bawah ini. Non-logam pilihan grup gas mulia 8A atau 18 unik karena berada sebagai atom terisolasi. Disebut mulia karena unsur-unsur ini sangat stabil, sangat sukar bereaksi. Tidak ditemukan satupun senyawa alami dari gas mulia. Menurut Lewis, kestabilan gas mulia tersebut disebabkan konfigurasi elektronnya yang terisi penuh, yaitu konfigurasi oktet duplet untuk helium. Kestabilan gas mulia dicerminkan oleh energi ionisasinya yang sangat besar dan afinitas elektronnya yang sangat bagus. Non-logam pilihan grup gas mulia 8A atau 18. Para ahli zaman dahulu yakin bahwa unsur-unsur gas mulia benar-benar inert. Pendapat ini dipatahkan setelah pada tahun 1962 Neil Bartlett, seorang ahli kimia dari Kanada, berhasil membuat senyawa xenon, yaitu XePtF6. Sejak itu, berbagai senyawa gas mulia berhasil dibuat. Gas mulia adalah gas yang mempunyai sifat lengai, tidak reaktif, dan susah bereaksi dengan bahan kimia lain. Gas mulia banyak digunakan dalam sektor perindustrian. Lalu ini non-logam pilihan grup gas mulia 8A atau 18. Dan di bawah ini adalah sifat-sifatnya. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Di gambar ini adalah sifat-sifatnya grup gas mulia 8A atau 18. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam presentasi saya ini. Oleh karena itu, kami mohon kritikan dan saran yang membangun dari Bapak atau Ibu dosen demi perbaikan di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.